Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem bus. Anggota kelompok kami yaitu Gugun Gunawan, Hasanuddin, Hidir Lembayung, Iva Atifa, Indra Maulana, Istiqomah Soleha, dan Muhammad Ramdan Sadikin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai macam subsistem. Karakter penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Suatu komputer tersusun atas beberapa komponen seperti CPU, memori, perangkat input dan output, serta komputer yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan fungsi. Sistem bus adalah penghubung dari keseluruhan komponen komputer yang menjalankan tugasnya. Yang masuk ke materinya yaitu struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari beberapa tipe dasar, yaitu prosesor, memori, input, dan output, yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya komputer adalah jaringan modul basis, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Koneksi jalan menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Jenis modul struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai macam komponen-komponen seperti CPU, memori, input atau output yang saling berkomunikasi antara satu dan lainnya. Baik, saya Istiqomah Soleha. Di sini akan melanjutkan materi tentang jenis modul struktur interkoneksi. Yang pertama ada CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Yang kedua ada memori. Memori umumnya, modul memori terdiri dari N-word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang ketiga ada input dan output. Berfungsi sama dengan memori, di mana terdapat dua operasi yaitu baca dan tulis. Selain itu, modul input dan output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input-output, data dengan suatu perangkat eksternal. Dan terakhir, modul input-output dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Terakhir ada prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Yang pertama, memori ke CPU, yaitu CPU melakukan bacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori, yaitu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU, yaitu CPU membaca data dari peripheral melalui modul input dan output. Yang keempat, CPU ke input dan output, yaitu CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input dan output. Yang terakhir, input-output ke memori atau dari memori ke input dan output, yaitu digunakan pada sistem DMA atau Direct Memory Access. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sistem bus, yaitu interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi
yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus, walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Untuk yang selanjutnya yaitu data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Struktur sistem bus yang kedua yaitu ada saluran alamat. Saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Jadi misalnya, ketika ada CPU yang akan membaca sebuah word pada memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Nah, lebar bus alamat itu akan menentukan kapasitas memori maksimum dari sebuah sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Nah, fungsi yang lain yaitu yang pertama digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang kedua digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang ketiga ada semua peralatan yang terhubung dengan alamat komputer agar dapat diakses itu harus memiliki alamat. Dan yang ketiga ada saluran kontrol atau kontrol bus. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses-akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat ini dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol ini melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan ini menunjukkan validasi data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol ini meliputi memory write, memory read, I/O write, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Nah, fungsi-fungsi yang terdapat dalam kontrol bus diantaranya yang pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang diakses oleh CPU. Yang ketiga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip operasi. Prinsip-prinsip operasi bus adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasi pengiriman data ke modul lainnya, yaitu meminta penggunaan bus. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Yang kedua yaitu ada operasi meminta data dari modul lainnya. Yang pertama yaitu meminta penggunaan bus, kemudian mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai, terus menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Terus selanjutnya ada hierarki multiple bus, yaitu bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya
pertama, semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasi penggunaan bus. Yang kedua, antrian penggunaan bus semakin panjang. Yang terakhir, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Baik, di sini saya Hasanuddin akan menerangkan tentang arsitektur bus jamak. Prosesor, cache, memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Modul-modul diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Memerlukan transfer dan berkecepatan tinggi. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Bagian B. Memerlukan transfer data kecepatan rendah. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan bus ekspansi. Arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Keuntungannya, hierarki bus jamak kinerja tinggi yaitu bus berkecepatan tinggi lebih integrasi dengan prosesor, perubahan pada arsitektur prosesor yang tidak begitu mempengaruhi kerja bus. Elemen-elemen rancangan bus. Yang ke-1, jenis bus. Jenis bus dapat dibedakan atas dua, yaitu bagian A. Decanted merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik berkomponen komputer. Sifat-sifatnya, data bus dan address bus memiliki jalur terpisah, rancangan lebih mahal, kecepatan transfer data lebih tinggi. Dan bagian B, tim multipad merupakan metode penggunaan bus yang untuk berbagi keperluan sehingga menghemat uang dan biaya. Sifat-sifatnya terbagi menjadi 3. Jalur data address dijadikan 1. Kemudian 2, rancangan lebih murah, dan yang ketiga, kecepatan data lebih lambat. Elemen rancangan bus yang kedua yaitu ada metode arbitrasi. Metode arbitrasi ini adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas 2 faktor. Yang pertama yaitu tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentralnya. Yang kedua yaitu terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Dan yang ketiga atau elemen yang ketiga yaitu ada timing. Timing ini berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada sistem bus dan dapat dibedakan atas 2 faktor. Yang pertama ada synchronous, yaitu terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh clock atau waktu. Yang kedua adalah asynchronous, yaitu terjadinya sebuah event pada bus yang mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Elemen yang keempat ada lebar bus. Semakin lebar bus data, maka semakin besar pula bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Dan semakin besar bus alamat, maka semakin banyak pula range lokasi yang dapat direferensikan. Dan elemen yang terakhir yaitu ada jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya ada 5. Yang pertama operasi read, yang kedua operasi write, yang ketiga operasi read modify write, yang keempat ada operasi read after write, dan yang terakhir ada operasi block. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yaitu mengenai perkembangan sistem bus. Yang pertama yaitu ada Omnibus atau PDP-8. Omnibus ini merupakan sistem bus yang diciptakan pada tahun 1964. Omnibus ini merupakan jenis bus yang digunakan pada komputer DEC PDP-8 yang terdiri dari 96 buah lintasan dengan sinyal-sinyal yang terpisah. Nah,
Lintasan ini itu digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol alamat maupun data. Dan semua komponen yang menggunakan jalur sistem bus ini penggunaannya itu dikontrol oleh CPU. Yang kedua ada Unibus atau PDP-11. PDP-11 ini merupakan serangkaian 16 bit mini komputer yang dijual oleh Digital Equipment Corp pada tahun 1970, yang merupakan salah satu suksesi produk di PDP seri ke-1990-an. PDP-11 ini menggantikan PDP-8 di banyak aplikasi real-time dan memiliki fitur-fitur yang unik serta inovatif dan lebih mudah untuk program dibandingkan dengan PDP sebelumnya dengan penggunaan dari register umum. Yang ketiga ada Multibus. Multibus ini merupakan komputer bus standar yang digunakan dalam sistem industri. Komputer minibus ini dikembangkan oleh Intel Corporation dan diadopsi sebagai IEEE Bus 796. Spesifikasi multibus ini penting karena kuat serta dipikirkan dengan baik dan distandarkan dengan industri yang faktor bentuk relatifnya lebih besar, sehingga bentuk perangkatnya yang lebih kompleks dan dapat dirancang di atasnya. Yang keempat ada bus PC IBM atau PCXT, yang merupakan sebuah komputer mikro buatan IBM yang dirilis pada tanggal 8 Maret 1983. Komputer ini diperkuat dengan menggunakan hard disk berkapasitas 10 MB. IBM PCXT ini memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh IBM PC standar, yaitu memiliki 18 slot sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekspansinya, meningkatkan kapasitas power supply yang lebih besar dan memori yang dapat dibongkar pasang karena karena menggunakan soket, dan dapat mendukung hingga 640 KB RAM tanpa slot ekspansi memori selain tentunya yaitu sebuah hard disk. Yang kelima ada bus ISA atau PCAT. Bus ISA ini merupakan sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Nah, bus ISA ini diperbarui dengan menambahkan bus data selebar 16 bit diperbarui sehingga menjadi 16 bit pada IBM PCAT pada tahun 1984. Jadi bus ISA ini menjadi dua bagian, yaitu ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Nah, ISA ini merupakan bus dasar yang paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995 sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Dan yang keenam yaitu bus EISA. Bus EISA ini pada dasarnya itu merupakan bus ISA dengan versi 32 bit. Setelah sebelumnya ada yang 8 bit dan yang 16 bit. Nah, yang 32 bit ini dinamakan bus EISA. Namun, bus EISA ini penggunaannya itu masih dapat menggunakan kartu EISA 8 bit atau 16 bit yang lama ke dalam slot EISA, sehingga nantinya memiliki nilai tambah atau kompatibilitas. Yang ketujuh ada microchannel. Microchannel ini memiliki 16 atau 32 bit paralel bus komputer yang diciptakan oleh IBM pada tahun 1980. Nah, tujuannya itu untuk digunakan pada mereka, yaitu pada PS2 komputer. Arsitektur microchannel ini dirancang oleh insinyur IBM Chet Hurt dan pertama kali diperkenalkan pada akhir high PS2 seri mesin pada tahun 1987 yang perlahan-lahan menyebar ke IBM lain. Dan pada tahun 1982 Intel membuat chipset i823110 KKL. Yang ke-8 yaitu bus PCI. PCI atau Peripheral Component Interconnect, yang itu merupakan bus
yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI ini juga merupakan salah satu bandwidth tinggi yang populer, dan prosesor independen bus ini dapat berfungsi sebagai bus Meson atau bus peripheral. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Nah, tujuan dibentuknya bus ini yaitu untuk menggantikan bus ISA atau AISA yang sebelumnya digunakan pada komputer IBM PC atau kompatibelnya. Komputer lama ini yang menggunakan slot ISA ini merupakan bus yang lamban, sehingga diciptakanlah bus PCI untuk membuat perubahan yang lebih baik. Sejak kemunculannya sekitar pada tahun 1992, bus PCI ini masih digunakan sampai sekarang, hingga nantinya keluar versi terbarunya yaitu PCI Express. Kesembilan yaitu bus SCSI. Ini merupakan sebuah antarmuka bus yang berkinerja tinggi yang didefinisikan oleh panitia ANSI X3T92 atau American National Standard Institute. Nah, antarmuka ini digunakan untuk mengganti perangkat input-output atau perangkat media penyimpanan. Perangkat umum yang menggunakan SCI ini yaitu contohnya hard disk, CD-ROM, scanner, atau printer. Yang ke-10 ada Nubus atau Macintosh. Nubus ini merupakan sebuah bus komputer paralel 32 bit yang aslinya dikembangkan di MIT sebagai bagian dari proyek stasiun kerja Nu Machine dan digunakan oleh Apple Computer, Next Computer, serta Texas Instruments. Bus ini sekarang tidak terlalu luas lagi digunakan di luar pasar embedded. Yang ke-11 ada USB atau Universal Serial Bus. USB ini merupakan salah satu standar interkoneksi antar komputer dengan peralatan eksternal yang mampu mendukung kecepatan di atas 1 Mbps. Nah, USB ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu penggunaannya yang relatif lebih mudah, serta mendukung 3 tipe kecepatan, adanya power down. USB ini mensuplai daya ke peralatan USB dengan arus sebesar 500 mA, dan USB ini bersifat multi-platform. Yang ke-12 ada FireWire. FireWire ini merupakan merek dagang Apple yang sekaligus namanya paling populer untuk standar kabel data antarmuka yang bersifat IEEE 1394. Sony memperkenalkan IEEE 1394 ini dengan nama iLink. Meski jadi FireWire ini memiliki nama yang berbeda-beda. Ada FireWire, IEEE 1394, dan iLink. Namun itunya sama dan sama-sama menunjuk pada, jadi sama meskipun namanya berbeda-beda, itu sama-sama menunjuk pada jenis kabel data yang mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai dengan rata-rata 400 MB per detik atau 400 Mbps. FireWire ini diklaim sebagai saluran pengantar data yang paling cepat dan stabil di antara saluran lainnya seperti USB. Jadi FireWire ini lebih cepat dibandingkan dengan USB. Yang ke-13 ada bus VME. Bus VME ini merupakan bus komputer standar yang awalnya itu dikembangkan oleh Motorola 68000 garis CPU. Nah, tetapi di kemudian itu banyak digunakan untuk banyak aplikasi dan standar oleh IEC sebagai ANSI atau IEEE 10141987. Istilah VME ini merupakan singkatan dari Versa Module Eurocard dan didefinisikan pertama kalinya oleh suatu grup manufaktur pada tahun 1980. Nah, grup ini itu terdiri dari Motorola, Mostek, Signetic yang bekerja sama untuk
mendefinisikan standar bus PME. 14 atau yang terakhir yaitu Computer Automated Measure and Control yang merupakan standar bus untuk akuisisi data dan kontrol yang digunakan dalam nuklir dan fisika partikel secara eksperimen dan industri. Bus ini memungkinkan pertukaran data antara plugin, modul, dan controller yang kemudian interface-nya ke PC atau ke antarmuka VME. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai sistem bus. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas serta ada kata-kata yang salah yang telah kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.